Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya perwakilan dari kelompok 2 budgeting. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai produksi. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan setiap hari tentunya kita sering mendapatkan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan setiap hari kita. Contoh kecilnya, nasi yang kita konsumsi setiap hari, yang pada dasarnya hanya akan menjadi padi di sawah jika tidak melalui proses suatu produksi. Apa sih itu produksi? Nah, produksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahli Nur. Ingin melanjutkan materi mengenai produksi. Nah, sini saya akan menjelaskan fungsi produksi. Fungsi produksi yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan pada produksi dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Nah, di sini perencanaan produksi perlu mempengaruhi beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Dan yang terakhir, biaya pengembangan produk. Nah, yang kedua itu fungsi produksi, yaitu pengolahan. Di mana pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase yang dimana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Next, fungsi produksi yang ketiga yaitu pengendalian dan perawatan. Nah, pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Terus, fungsi produksi yang keempat yaitu jasa penunjang. Fungsi ini untuk meningkatkan cara kerja produksi. Terkadang proses produksi begitu lamban, gemuk, dan ribet. Tak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien, dan jasa penunjang berfungsi untuk itu. Sekian dari materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni, NIM 180311014. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang tujuan produksi, di mana yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, produsen memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut dengan cara menciptakan nilai guna atau menambahkan nilai guna. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Bagi produsen, produksi bertujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan dengan menciptakan atau memberikan nilai guna pada sebuah produk. Produsen dapat mengambil selisih dari harga jual dan biaya produksi. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi. Barang setengah jadi yang diproduksi perlu diolah lebih lanjut sampai dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Yang keempat, menjadi stimulasi tumbuhnya usaha produksi lain. Adanya produksi suatu produk dapat memicu muncul usaha produk lain yang berkaitan. Misalnya, institusi pendidikan tinggi sebagai produsen jasa pendidikan. Yang kelima, mengurangi angka pengangguran. Proses produksi perusahaan, mulai dari skala kecil dan menengah, tidak mungkin dilakukan seorang diri oleh ownernya. Bagaimanapun ingin menekan biaya produksi memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan karyawan dengan cara melakukan perekrutan. Dari rekrutmen ini, menambah angka pekerja di Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Semakin besar perusahaan, semakin besar menyerap tenaga kerja. Yang keenam, meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara. Berkurangnya pengangguran tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, semakin banyak masyarakat membelanjakan keuangannya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman, berwisata, dan membayar pajak. Dengan demikian, semakin lancar pergerakan ekonomi negara dan pendapatan negara pun naik.
Dan yang terakhir, 7. Menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional. Kegiatan produksi seringkali tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal atau domestik. Tidak jarang, pasar luar negeri juga membutuhkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen Indonesia. Contohnya kerupuk, sabut kelapa, arang batok kelapa, rempah-rempah, dan lain-lain. Baiklah, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmia, NIM 18013-017. Baiklah, saya sini akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu bagian D, jenis-jenis produksi. Yang pertama itu berdasarkan produk yang dihasilkan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, produksi ekstraktif, yang kedua produksi agraris, yang ketiga produksi industri, yang keempat produksi perdagangan, kelima produksi jasa. Dan yang kedua berdasarkan jangka waktu dan prosesnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama produksi berjangka pendek, yang kedua produksi terus menerus atau berkelanjutan, ketiga produksi berselingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu tahapan produksi. Tahapan produksi yang perlu dilewati dalam melakukan produksi terutama di bagian barat. Yang pertama, konsep produk. Yang kedua, riset. Yang ketiga, pembuatan dan pengembangan desain produk. Yang keempat, fleksi desain. Yang kelima, pembuatan prototipe. Yang keenam, produksi massal. Yang ketujuh, perakitan. 8, feedback dan penguncian. 9, pengembangan produk. 10, produk akhir. 11, perencanaan, pengendalian dan logistik. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.